Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi 5 akan mempresentasikan sistem gerak manusia. Saya Farah Maulina Amanda, NIM 2019-33310. Zahra Rifka Afisa, NIM 2019-33294. Marsyanda Nailal Muna 2019-33302. Wisnu Bayu Radya NIM 2019-33303. Muhammad Musa Alfa 2019-33308. Sistem gerak manusia dibagi menjadi dua, alat gerak pasif rangka dan alat gerak otot. Sistem gerak manusia terdiri dari rangka dan otot. Rangka tersusun atas tulang-tulang. Fungsi rangka sebagai berikut. 1. Memberi bentuk, contohnya tulang tengkorak yang memberi bentuk pada wajah. 2. Sebagai penopang tubuh, contohnya tulang kaki yang menopang seluruh tubuh. 3. Melindungi organ-organ dalam, contohnya tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. 4. Alat gerak pasif. 5. Penyimpan kalsium. 6. Tempat melekatnya otot, misalnya pada tulang kering atau tibia menempel otot. Susunan rangka tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian. 1. Tulang tengkorak. 2. Tulang anggota badan. 3. Tulang anggota gerak. Tulang tengkorak. Kerangka atau tulang tengkorak ini melindungi kepala dan organ-organ dalam tubuh. Kerangka manusia tampak belakang. Bagian-bagian tengkorak terdiri dari 1. Kranium, 2. Orbit, 3. Tulang hidung, 4. Rahang atas atau maksila, 5. Rahang bawah atau mandibula, 6. Foramen magnum. B. Tulang anggota badan. Tulang anggota badan terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Tulang belakang, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang panggul, dan 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang belakang, 4 ruas tulang ekor. 2. Tulang dada yang terdiri dari 1. Hulu, 2. Badan, 3. Tulang pedang. 3. Tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati yang ditunjukkan oleh gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu 3 pasang tulang rusuk palsu ditunjukkan oleh gambar nomor 8, 9, 10, dan 2 pasang tulang rusuk melayang yang ditunjukkan oleh gambar 11 dan 12. 4. Tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 4 bagian, yaitu tulang usus, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ada 2 bagian, yaitu bagian atas atau tangan dan bagian bawah atau kaki. Tulang anggota gerak bagian atas atau tangan terdiri dari 2 tulang pengupil, 2 tulang lengan atas, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, 28 ruas tulang jari tangan. Tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis,
14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 ruas tulang jari kaki. Selanjutnya ada macam-macam tulang. Macam-macam tulang berdasarkan jenisnya. 1. Tulang keras atau kartilago tersusun atas campuran kalsium dan kolagen. Contohnya yaitu tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki. Ditunjukkan oleh gambar nomor 1. 2. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Contohnya yaitu tulang telinga dan tulang hidung. Bagian-bagian tulang rawan ditunjukkan pada gambar nomor 2. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Tulang pipa memiliki bentuk memanjang dan tengahnya berlubang. Contohnya tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Tulang pendek. Tulang ini memiliki bentuk seperti dadu atau bundar. Bersifat ringan dan kuat, mampu menahan beban yang cukup berat. Contohnya tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Tulang pipih yaitu tulang yang memiliki bentuk pipih seperti pelat. Contohnya tulang rusuk dan tulang dada. Tulang tidak beraturan. Tulang ini memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipih. Tulang ini merupakan gabungan dari berbagai bentuk tulang. Contohnya tulang wajah. Persendian. Sendi merupakan hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sendi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan, contohnya pada tulang tengkorak. Sendi kaku yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadi gerakan tulang secara bebas. Sendi gerak yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contohnya adalah tulang pergelangan tangan. Sendi gerak terdiri dari 5 macam, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, sendi pelana. Sendi peluru yaitu persendian yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Contohnya hubungan tulang lengan atas dengan tulang belikat. Sendi engsel yaitu persendian yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya sendi siku antar tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi putar, persendian yang memungkinkan gerakan berputar atau rotasi. Contohnya hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Sendi geser, persendian yang memungkinkan gerakan rotasi pada satu bidang datar. Contohnya hubungan tulang pergelangan tangan. Sendi pelana yaitu persendian yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi namun tidak ke segala arah. Contohnya hubungan tulang telapak tangan dan jari. Di sini saya akan melanjutkan otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia karena memiliki kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Karakteristik otot ada 3 macam, yaitu kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula atau berkontraksi. 2. Ekstansibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. 3. Elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Otot yang kembali ke ukuran semula disebut dalam keadaan relaksasi. Kerja otot. Kerja otot terdiri dari 2 macam, yaitu otot sinergis, yaitu 2 otot yang kerjanya bersamaan. Contohnya otot-otot antara tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. 2. Otot antagonis, yaitu 2 otot yang kerjanya berlawanan. Contohnya otot bisep dan trisep ketika bengkokan lengan bawah. Macam-macam otot. Otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka. Ciri-cirinya yaitu A. Sel berinti banyak. B. Berbentuk silinder mempunyai bagian gelap dan terang sehingga seperti lurik. C.
bekerja atas kesadaran dan menurut perintah otak, dan kontraksi yang terus-menerus sehingga menimbulkan kelelahan. Sel-sel otot membentuk serabut otot. Kumpulan serabut otot membentuk berkas otot, dan kumpulan berkas otot membentuk otot atau disebut juga daging. Dengan tengah otot menggabung dan kedua ujungnya yang keras mengecil disebut urat atau tendon yang melekat pada tulang. 2. Otot polos terletak pada organ-organ dalam: otot pembuluh darah, otot saluran kemih, otot dinding rahim. Disebut otot tidak sadar. Ciri-ciri: berinti satu, berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing. 3. Bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, cepat. 3. Otot jantung terletak pada jantung. Strukturnya menyerupai otot lurik. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang jumlahnya. Inti selnya atau banyak terletak di tengah serabut. 2. Bekerja di luar kesadaran dan dapat bekerja terus-menerus. Keistimewaan otot ini yaitu mempunyai struktur seperti otot lurik, tetapi dapat bekerja seperti otot polos. Kelainan dan penyakit pada sistem gerak dan otot. Kelainan pada sistem gerak. 1. Rickettsia, kelainan pada tulang karena kekurangan vitamin D, zat kapur, dan fosfor. 2. Osteoporosis, pengeroposan pada tulang karena kekurangan mineral. 3. Fraktura, patah tulang karena benturan atau tekanan yang terlalu kuat. 4. Artritis, peradangan pada sendi karena banyak mengangkat beban yang terlalu berat atau infeksi mikroorganisme. 5. Kebiasaan posisi duduk yang salah. Di antaranya yaitu: A. Lordosis, tulang bengkok ke depan. B. Kifosis, tulang bengkok ke belakang. C. Skoliosis, tulang bengkok ke kanan atau ke kiri. Berikut ini merupakan gambar-gambar kelainan pada sistem gerak. Kelainan pada otot. 1. Polio. Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus pada sistem saraf. Dampak penyakit polio ini menyebabkan kelumpuhan. Kaku leher. Kaku leher merupakan suatu kelainan yang terjadi pada peredaran otot leher. Penyakit tersebut disebabkan oleh salah satu gerakan atau adanya hentakan pada leher. 3. Kelelahan otot. Kelelahan otot adalah suatu keadaan di mana otot tidak mampu lagi melakukan kontraksi, sehingga mengakibatkan terjadinya kram otot atau kejang-kejang. Itu disebabkan karena otot terus-menerus melakukan aktivitas sehari-hari.